negeri-negeri Islam itu memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Contohnya adalah misalkan perairan Mediterania. Itu adalah merupakan jalur perdagangan ya sibuk di dunia. Kemudian juga kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada bumi Syam. Bumi Syam yang di dalamnya itu ada Palestina, yang di dalamnya itu ada Baitul Maqdis. Itu terletak di persimpangan antara benua Afrika, benua Asia, dan benua Eropa. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian perhatikan gambar ini adalah peta Yerusalem atau peta kemudian Palestina, ya, peta Syam di situ yang diapit oleh benua Afrika, benua Asia, dan benua Eropa. Yang oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, beliau masih mantan atau Perdana Menteri? Mantan ya. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Yerusalem, Baitul Maqdis, Palestina itu disebut sebagai the heart of world. Jadi itu jantungnya dunia. Jadi itu jantungnya dunia, Pak. Karena terletak di persimpangan itu. Yang kemudian oleh Profesor Abdul Fattah Al-Uwaisi, seorang ulama dari Palestina, dari Baitul Maqdis. Profesor Abdul Fattah Al-Uwaisi di dalam bukunya itu menulis tentang sebuah teori yang berjudul The Circle of Barokah Baitul Maqdis. Artinya apa? Baitul Maqdis itu disebut oleh beliau itu sebagai pusatnya keberkahan, ya, pusatnya keberkahan. Jadi pusatnya kepemimpinan dunia. Sebagaimana yang tersurat di dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Isra ayat 1, ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kekasihnya, hambanya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa oleh Allah Subhanahu wa taala disepil di situ secara khusus, disebutkan sebagai pusatnya barokah. Pusat yang barokah itu menurut Profesor Abdul Fattah Al-Uwaisi itu disebutkan sebagai pusatnya kepemimpinan dunia. Artinya apa? Artinya sehingga siapapun yang sampai kepada pusat barokah itu, siapapun yang bisa menguasai pusatnya barokah itu, maka dia bisa memimpin dunia. Dan hari ini kita saksikan demikian. Siapa yang sudah menguasai Baitul Maqdis? Siapa yang menguasai Palestina? Yahudi, Amerika. Dan siapa yang menguasai dunia? Amerika. Dan itu kemudian juga diamini oleh seorang sarjana geopolitik Amerika, Nicholas Spikman, yang mengatakan siapapun yang menguasai World Island atau Heart Island, ya, jadi jantungnya dunia tadi, maka ia akan menguasai dunia. Nah, jadi hadirin sekalian dirahmati Allah, jantungnya dunia itu milik kita kaum muslimin. Jadi betul. Itu kan disimbolkan, diisyaratkan oleh Allah Ta'ala ketika Nabi besar Muhammad SAW itu didaulat menjadi imam sholat bagi para nabi dan rasul di Baitul Maqdis. Nabi Muhammad SAW ketika menjadi imam sholat di Baitul Maqdis itu mengimami para makmumnya itu adalah 124.000 nabi dan rasul. Yang ini menunjukkan ada satu pesan politik yang disampaikan Allah Ta'ala sesungguhnya kepada kita, bahwasanya yang memiliki Baitul Maqdis itu adalah umat Islam. Karena biasanya yang menjadi imam di suatu masjid itu biasanya yang dipilih itu adalah yang menjadi penduduk setempat di situ, ya. Nah, sehingga Baitul Maqdis itu milik kita, Palestina itu milik kita, tetapi hari ini itu lepas dari tangan kita, sehingga kita akhirnya tidak bisa menjadi penguasa dunia, tidak bisa menjadi
yang mengendalikan dunia, tetapi kita sebaliknya bukan menjadi subjek tapi menjadi objek yang dikendalikan oleh negara-negara besar.